Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Berita atau informasinya datang dari Kepala BKN ya, Profesor Zudan Arif Fakrullah. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa pada video saya sebelumnya ada cuplikan pernyataan dari Kepala BKN Profesor Zudan Arif bahwasanya honorer non database BKN atau honorer dengan kode R4 juga bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tetapi tentunya harus ada usulan dari masing-masing instansi. Sehingga jika instansi mengusulkan untuk diterbitkan NIP P3K paruh waktu bagi honorer non-database PKN, maka honorer non-database PKN juga bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada regulasi ya yang mengatur berkaitan dengan pengangkatan honorer R4 atau non-database PKN ini untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang ada baru keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 yang hanya mengakomodir honorer database PKN saja. Dan hal ini tentunya ditanyakan gitu ya oleh para honorer, mana regulasinya? Dan semoga segera dikeluarkan ya regulasi atau mungkin keputusan Menteri Pan-RB tentang pengangkatan honorer non-database BKN menjadi P3K paruh waktu, sehingga jelas ada dasar hukumnya. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan honorer R4 atau honorer non-database BKN yang kabarnya juga bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKN ya, Profesor Zudan Arif Fakrullah. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada regulasi ya yang mengatur bahwa honorer non-database BKN bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang ada hanya Keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 tentang pengangkatan honorer database BKN menjadi P3K paruh waktu. Tapi dengan disampaikannya langsung ya oleh Prof. Zudan, tentunya tidak main-main gitu ya, bahwasannya honorer non-database BKN memang benar seharusnya bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kita coba lihat beritanya ya. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya honorer R4 bisa diangkat jadi P3K paruh waktu. Mana regulasinya? Kita bacakan ya. Regulasi yang sudah ada menetapkan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu hanya disediakan untuk honorer database PKN yang tidak terakomodasi dalam seleksi CPNS dan P3K 2024. Ketentuan tersebut diatur di Kepmen Pan-RB 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Pada diktum kelima, Kepmen Pan-RB tertanggal 13 Januari 2025 itu dinyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database PKN dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Atau 2. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Kepmen Pan-RB nomor 16 tahun 2025 juga mengatur mekanisme pengangkatan honorer database PKN menjadi P3K paruh waktu, yakni di diktum ke-7 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima. B. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. C. Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. D. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. E. PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menpan RB. F. Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. G. Penerbitan nomor induk P3K atau nomor
identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf F diterima oleh PPL paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Dan H, PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam perkembangan terbaru, Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah mengatakan honorer non-database PKN juga bisa diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pernyataan Kepala BKN Prof. Zudan itu beredar luas di medsos dan menyebar di kalangan honorer peserta seleksi P3K 2024. Diketahui, pada pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 2, honorer database PKN mendapatkan kode R4. Para honorer R4 tidak lulus seleksi galau mengenai nasibnya ke depan. Mereka berharap bisa juga terakomodasi dalam pengangkatan P3K paruh waktu. Prof. Zudan memahami kegalauan tersebut, karena itu dia mengatakan, nasib honorer R4 diserahkan kepada instansi masing-masing. Kalau mau diparuh waktukan, mintakan NIP ke BKN, kata Prof. Zudan. Pegawai non-database BKN bisa diangkat P3K paruh waktu dengan catatan mengajukan usulan kepada BKN agar kami bisa terbitkan NIP P3K paruh waktu, kata Prof. Zudan kepada cpn.com baru-baru ini. Pernyataan Prof. Zudan tersebut sudah tentu menjadi kabar baik bagi para honorer R4. Hanya saja hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur bahwa honorer non-database PKN tidak lulus seleksi tahap 2 bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. R2, R3 bisa jadi P3K penuh waktu. Lebih lanjut, Prof. Zudan menjelaskan, honorer database PKN khususnya R2 dan R3 bisa mendapatkan formasi P3K penuh waktu. Caranya, pejabat pembina kepegawaian atau PPK mengajukan usulan formasi P3K penuh waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini. Kemudian, setelah Menpan RB menetapkan formasinya, BKN mengeluarkan pertek penetapan NIP P3K penuh waktu. Usulannya boleh diajukan sekarang bila sudah ada formasinya. Tanpa ada formasi, Pemda tidak bisa mengajukan usulan pengangkatan P3K penuh waktu, kata Prof. Zudan. Dikatakan, meski Pemdanya punya kemampuan fiskal, Menpan RB akan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan P3K penuh waktu. Jika Menpan RB menilai jumlah kebutuhan formasi P3K penuh waktu memang banyak, anggarannya ada, maka formasinya akan ditetapkan. Sebaliknya, bila kemampuan anggaran terbatas sedangkan jumlah ASN P3K penuh waktu sudah banyak, maka honorer yang ada dialihkan ke paruh waktu dahulu. Jadi usulan Pemda harus berbasis formasi, kata Kepala BKN Profesor Zudan Arif. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan honorer R4 atau non-database PKN yang kabarnya bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada regulasinya ya. Semoga ke depan segera dikeluarkan regulasi oleh Menteri Pan RB atau oleh BKN gitu ya. Sehingga jelas bukan hanya sebatas hanya pernyataan dari Kepala BKN tetapi ada regulasi yang jelas. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.